kabar guys? Selamat datang di podcast sejarah kita. Bukan cuma tahu apa, tapi paham kenapa. Halo, kenalin aku Fiona. Di sini siap menemani kalian buat menyelami episode yang penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Coba kalian bayangin, baru aja proklamasi kemerdekaan berkumandang di tahun 1945. Tiba-tiba Belanda tuh datang lagi, nggak sendirian pula, bawa sekutu dan persenjataan lengkap. Situasi kayak gini emang gak cuma bikin deg-degan, tapi juga mempertaruhkan segalanya yang perlu aja kita raih. Nah, kalian pasti penasaran gak sih kenapa kok tiba-tiba Belanda datang lagi? Padahal kan gak diundang ya, mana bawa temen lagi. Tapi katanya sih Belanda datang tuh awalnya dia gak puas, terus merasa kehilangan kendali atas Indonesia. Nah, makanya Belanda ini berusaha buat ngembaliin kekuasaannya. Dalam hal ini malah memicu ketegangan dari rakyat Indonesia. Tapi masa iya gitu? Daripada kita main tebak-tebakan, mending dengerin podcast ini ya. Karena kita akan membahas tentang kenapa Belanda tuh bisa datang lagi. Dan akhirnya nanti jadi pertempuran oleh rakyat. Dan fun fact-nya, pertempuran ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan loh. Kalian penasaran gak sih? Harusnya iya, harus sih. Tapi jangan kemana-mana ya. Oke, stay tune. Sebelum masuk ke detail, kita perlu paham dulu konteksnya. Pada Agustus 1945, Indonesia sudah merdeka. Tapi Belanda tuh nggak terima. Mereka membonceng pasukan sekutu, khususnya Inggris, untuk kembali menguasai wilayah Indonesia. Di sini kalian pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya arti kata dibalik dalam tanda kutip bonceng sekutu itu? Oke, jadi arti kata membonceng dalam konteks pertempuran 10 November ini adalah pihak Belanda yang memanfaatkan kedatangan dan kekuatan tentara sekutu ke Indonesia setelah Perang Dunia II untuk kembali menguasai wilayah Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Pada awalnya Indonesia ini emang baik banget. Rakyat menerima sekutu dengan baik karena mengira mereka hanya menjalankan tugas pasca perang. Namun, begitu diketahui bahwa kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Belanda, muncul kecurigaan dan penolakan luas di kalangan rakyat dan pejuang Indonesia. Dan yap, karena hal inilah Surabaya menjadi titik panas. Nah, semua mulai meledak pas seorang perwira Inggris bernama Brigadir Malabi tewas di Jembatan Merah. Kematiannya ini ibarat korek api di tumpukan bom waktu. Oke, di sini yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Inggris tuh datang ke Surabaya? Padahal kedatangan pasukan Inggris ke Surabaya awalnya diumumkan untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Namun, di balik misi resmi tersebut, rakyat Surabaya mulai mencium adanya niat tersembunyi. Nah, niatnya itu ternyata Inggris membawa serta administrasi sipil Belanda yang bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke status jajahan Belanda. Lalu kecurigaan ini segera berubah menjadi gelombang perlawanan ketika tindakan sekutu seperti membebaskan pejabat Belanda yang ditahan dan memerintahkan rakyat menyerahkan senjata dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan awal dan ancaman nyata bagi kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Ketegangan ini pun memuncak, mengorbankan semua juang arek-arek Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan segala daya dan upaya. Pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi di Surabaya tewas dalam baku tembak yang terjadi di dekat Jembatan Merah. Insiden ini masih menyisakan berbagai versi. Nah, yang pertama ada versi Inggrisnya. Yang aku dapat dari sumber jurnal terbitan Atlantis Press menyatakan bahwa Malabi ternyata tewas akibat tembakan dari pihak pejuang Indonesia. Dan kematiannya ini disebut sebagai pembunuhan yang licik oleh ekstremis saat perundingan. Nah, di versi lain disebutkan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid ke-6 yang ditulis oleh Pusponegoro Danoto Susanto menyatakan bahwa kematian Malabi ini akibat kecelakaan atau tembakan yang tidak jelas asalnya. Bisa dari pihak Indonesia atau bahkan pasukan Inggris sendiri di tengah kekacauan. Nah, tapi pada kenyataannya kematian Malabi inilah yang memicu kemarahan besar dari pihak Inggris. Sebagai respon, mereka mengeluarkan ultimatum yang menuntut agar pihak Indonesia menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan, yang kemudian menjadi pemicu meletusnya pertempuran besar pada 10 November 1945. 9 November 1945, Mayor Jenderal Robert Mauser, Panglima Pasukan Inggris di Surabaya,
mengeluarkan ultimatum yang menuntut seluruh pejuang Indonesia menyerahkan senjata mereka sebelum pukul 6 pagi keesokan harinya. Jika tuntunan itu diabaikan, maka Surabaya akan dilancarkan serangan besar-besaran dari darat, laut, dan udara. Namun semangat rakyat Surabaya tak tergoyahkan. Di bawah kepemimpinan Bung Tomo dengan pidato-pidatonya yang sangat berapi-api menggema melalui radio, mereka memilih untuk berdiri teguh dan melawan. Lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka, seru Bung Tomo. Pagi itu Surabaya bergemuruh. Pasukan Inggris menyerang dengan tank, pesawat, dan puluhan ribu tentara. Tapi rakyat Surabaya dari pemuda, santri, hingga ibu-ibu bersatu. Mereka datang dengan membawa senjata apa adanya, seperti bambu runcing, roti rampasan, dan semangat pantang menyerah. Pertempuran ini terjadi di setiap sudut kota. Jembatan Merah, Hotel Yamanto, hingga daerah Darmo menjadi saksi heroisme arek-arek Surabaya. Nah, BTW guys, sebenarnya yang terjadi di Jembatan Merah dan Hotel Yamanto itu ada apa aja sih? Oke, di sekitar Jembatan Merah yang merupakan kawasan penting pusat perdagangan dan penghubung wilayah pemukiman Belanda dan permukiman Asia, terjadi perlawanan sangat sengit. Setelah tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945 di dekat gedung Internatio yang tak jauh dari jembatan ini, ketegangan pun mulai memuncak. Rakyat Surabaya termasuk para pejuang dan warga berusaha mencegah pasukan Inggris untuk melewati Jembatan Merah supaya tidak menguasai wilayah Kembang Jepun. Mereka memblokade jembatan dengan segala perabotan rumah tangga yang ada, seperti kasur, lemari, bahkan dipan dijadikan sebagai penghalang. Wow, kayak keren banget gak sih guys pertempuran mereka pada saat itu? Ya, walaupun pertahanan tersebut akhirnya jebol akibat serangan hebat dari pasukan Inggris yang didukung dari pesawat tempur dan tembakan dari laut. Perlawanan di Jembatan Merah ini berlangsung selama beberapa hari dan menjadi simbol keberanian rakyat. Perlu acungi jempol nggak sih? Jadi, tadi gambaran dan kondisi di Jembatan Merah. Lalu gimana ya kondisi Hotel Yamanto? Nah, di Hotel Yamanto, sebenarnya Hotel Yamanto ini pada awalnya bernama Hotel Orange dan menjadi simbol kekuasaan Belanda serta Jepang di Surabaya. Di hotel inilah terjadi insiden penting ketika para pejuang Surabaya merobek bagian biru dari bendera Belanda yang dikibarkan di puncak hotel, sehingga tersisa bendera merah putih yang menjadi lambang kemerdekaan Indonesia. Insiden ini menggambarkan semangat perlawanan rakyat Surabaya terhadap penjajahan dan menjadi simbol nasionalisme yang membara. Hotel ini juga menjadi titik penting dalam pergerakan milisi dan pejuang selama pertempuran berlangsung. Pertempuran ini nggak terjadi cuma sehari, melainkan hampir 3 minggu. Nah, dari perlawanan dan semangat rakyat dari kejadian di Hotel Yamanto dan Jembatan Merah tadi, yang menunjukkan keberanian luar biasa, meski menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dan persenjataan yang tidak seimbang, ribuan nyawa melayang dan kota Surabaya hancur porak-porandai akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Inggris. Namun, di balik kehancuran fisik dan korban yang jatuh, semangat juang yang membara dari arek-arek Surabaya menjadi sumber inspirasi bagi seluruh bangsa Indonesia. Keteguhan mereka menghadapi musuh yang jauh lebih kuat membuat pasukan Inggris kewalahan dan terkejut, karena mereka tidak menyangka rakyat bisa menunjukkan perlawanan sehebat itu. Setelah pertempuran 10 November 1945, situasi politik di Surabaya dan Indonesia secara umum menjadi sangat rumit. Pasukan Inggris yang awalnya datang sebagai wakil sekutu untuk melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang, mereka justru terjebak dalam konflik berkepanjangan dengan rakyat Surabaya yang gigih mempertahankan kemerdekaannya. Inggris melancarkan serangan besar-besaran dengan dukungan artileri, kapal perang, dan pesawat tempur, hingga akhirnya berhasil menguasai Surabaya setelah 3 minggu pertempuran sengit yang menewaskan ribuan orang. Namun, meskipun secara militer, Inggris berhasil menduduki Surabaya, perlawanan rakyat Surabaya membuka mata dunia internasional bahwa Indonesia tidak akan mudah menyerah pada upaya penjajahan kembali Belanda. Perjuangan persenjataan rakyat Surabaya menjadi inspirasi nasional dan internasional, sehingga Inggris mulai mengambil sikap lebih netral dan konflik revolusi Indonesia dalam mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi. Menjelang November 1945,
pemerintah Inggris memutuskan untuk menarik pasukannya dari Indonesia secara bertahap. Dengan tenggat waktu paling lambat 30 November 1945, sebelum penarikan ini, Inggris berusaha menjaga stabilitas dengan menyerahkan kendali kota-kota yang mereka duduki kepada Belanda, yang berupaya untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya. Namun, kekosongan kekuasaan ditinggalkan pasukan Inggris justru dimanfaatkan oleh para pejuang dan pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat posisi diplomasi mereka dalam menghadapi Belanda. Situasi politik menjadi sangat rumit karena Belanda hanya ingin kembali menjajah, merasa terkejut oleh semangat perlawanan dan dukungan rakyat yang kuat terhadap kemerdekaan Indonesia. Inggris yang sebelumnya menjadi mediator sekaligus kekuatan militer, akhirnya memilih mundur dan menyerahkan masalah kepada Belanda. Sementara perjuangan diplomasi dan persenjataan rakyat Indonesia terus berlanjut sebagai bukti bahwa kemerdekaan bukan sekedar retorika, melainkan hasil perjuangan yang harus dipertahankan dengan segala cara. Dengan demikian, peristiwa ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada strategi diplomasi yang berjalan beriringan, memanfaatkan momentum kekosongan kekuasaan setelah Inggris menarik diri untuk memperkuat posisi tawar Republik di kancah internasional. Dari peristiwa ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa pertempuran 10 November bukan sekedar kisah perang. Ini tentang harga diri, keberanian, dan tekad rakyat kecil melawan kolonialisme. Hingga kini pada tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Tapi jangan cuma diingat ya, kita juga perlu meneladani semangat mereka yang pantang menyerah, bersatu, dan berani berkorban untuk kebenaran. Oke teman-teman, nggak terasa kan kita udah berada di penghujung podcast ini? Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia mendengarkan podcast sejarah kita. Jangan lupa like dan share ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.